Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Malam hari ini mari bersama-sama kita siapkan hati masuk dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian dan syukur. Saya percaya malam hari ini kita mau terima sukacita dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Mari bersama-sama kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur bersama malam hari ini kami mau bawa setiap hati kami dan keberadaan kami dalam hadirat-Mu. Kami mau naikkan pujian syukur kami. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kami mengalami kebaikan-Mu dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat atas hidup kami. Engkau sungguh baik, Kau terlalu baik atas hidup kami Tuhan. Ajar hati kami senantiasa mengucap syukur dan melihat betapa Tuhan itu tidak pernah melepaskan setiap hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bawa hati kami naikkan pujian syukur kami. Kami mau katakan bahwa Engkau selalu menjadi kekuatan kami Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Selalu ada penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami datang bersyukur, segala pujian bagi-Mu. Biar mengalir kuasa-Mu Tuhan, menjamah setiap kami, mengalir kasih-Mu. Oh, lawat hati kami Tuhan, sembah. Mari bersama malam hari ini Kau yang mengalami kebaikan Tuhan, naikkan pujian syukur-Mu, katakan Tuhan terima kasih, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Layak Tuhan. Penuhi setiap hati kami. Biar kuasa-Mu menjamah setiap kami malam hari ini Tuhan. Oh, Kau selalu yang menjadi kekuatanku. Kau pengharapan hidupku. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami mau menikmati kasih-Mu. Oh, segala pujian, hormat kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Berkali-kali Engkau menolong Tuhan. Berkali-kali kami terima kekuatan daripada Engkau. Lewati setiap perkara, lepas perkara dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau yang pegang seluruh kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Sama-sama kami mau bawa hati kami naikkan pujian kami mau serukan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Engkau yang mengalami pertolongan Tuhan. Berkali-kali Kau menolong,
berkali-kali Tuhan, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Sama-sama angkat hatimu, naikkan pujianmu, nyatakan, oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakitku. dalam rasa Engkau yang menjadi kekuatan hati kami Tuhan. Nyatakan, Yesus setia. tak pernah Kau tinggalkan hidupku Tuhan. Oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Mari dengan segenap hati nyatakan, oh, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Kau kekuatanku Yesus setia. Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Oh Tuhan, berkali-kali Kau menolong ku, berkali-kali Kau Kuatkan amin. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Kau kekuatanku Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan Tuhan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Oh Tuhan, tidak pernah Kau meninggalkan hidup kami. Oh Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, terima kasih, terima kasih Tuhan. Sembah kami bagimu. Terima kasih, Kau selalu yang jadi kekuatan hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkali-kali Kau menolong,
Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit, Engkau ada. Yesus setia Tuhan. Oh. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Engkau kekuatanku Dalam lembah kelam Engkau ada. Yesus setia. Kau penolongku, Engkau pengharapanku Tuhan. Engkau kekuatan hatiku. Satu-satunya yang menjadi jawaban hidupku hanya kepadamu. Hati kami berseru, hanya Yesus. Kepadamu kami bertanya. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Terlalu baik Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kau sungguh oh, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidup Engkau Bapa, Kau Bapa-Ku yang setia. Penolongku hanyalah diri, hanya Engkau Tuhan. Kekuatan hati kami hanya di dalam Engkau. Selalu menyertai hidup, hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kau Bapa, kami terima kekuatan Tuhan. Setia. Penolong hidupku, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidupku, Kau Bapa-Ku yang setia. hanya Yesus Tuhan. Penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu menyertai hidup, selalu Kau Bapa Tuhan. Mari bersama nyatakan, oh, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa-Ku. Selalu
selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Hanya Engkau yang kami percaya. Kekuatanku, pengharapanku. Terima kasih Hanya Tuhan. Yesus. Terima kasih Yesus. Mari bawa hatimu sembah Dia. Sekali lagi bersama-sama mari katakan, penolongku hanyalah dirimu, penghiburku hanya Engkau Bapa. Selalu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas hidupku Bapa. Kau Bapakku yang Haleluya. setia. Sekali lagi bersama mari katakan, penolongku hanyalah dirimu, hanya Engkau Tuhan. hanya Engkau Bapakku selalu menyertai hidupku. Kau Bapakku yang setia. Engkau penolongku Tuhan. Kau selalu menolong. Kau selalu ada. Yesus, Yesus, Yesus. Dalam suka Kau ada, dalam lemah Kau ada. Kau selalu ada. Amin Tuhan. Selalu ada Tuhan untukku. Jangan takut, jangan bimbang, jangan tawar hati. Sebab Tuhan sanggup menolong. Amin. Karena malam hari ini datang pada Tuhan dengan kesungguhan hati. Dan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu Menolongku. Amin. Selalu menjaga.
sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin. Dia mengenyangkanku, dia peliharaku, seumur hidupku. Mari nyatakan lebih lagi, Tuhan selalu menolongku. Percaya pertolonganmu tepat pada waktunya Tuhan. Menjagaku Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Yes, amen. Dia peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan buat pertolonganmu. Kau selalu ada untukku Tuhan. Kau selalu ada untukku. Tuhan selalu percaya Tuhan selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi dengan kesungguhan hati kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di
jatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan izinkan kami kembali boleh berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami agar iman kami boleh senantiasa teguh di dalam Tuhan apapun keadaan kami. Kami tidak tergoyahkan sebab kami punya Allah yang besar, Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biar kami boleh mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali di Mezbah Doa malam ini. Ya, dan saya baru tiba dari Ternate. Puji Tuhan, ya biarlah iman kita boleh semakin dikuatkan hari demi hari. Malam ini saya mau bersaksi saudara. Ya puji Tuhan, ya kemarin Ternate sudah selesai pelayanan yaitu KKR Natal bersama. Dan ya saya benar-benar kemarin di Ternate itu hampir tidak bisa pelayanan saudara. Karena ya saya juga tidak tahu kenapa, tetapi ya itu yang terjadi. Jadi ketika sore kami mau siap-siap untuk pelayanan, ya saya 5:30 sore karena acaranya jam 6. Jam 5 kami masih foto-foto di depan hotel karena pemandangannya bagus menghadap ke laut. Lalu setelah foto-foto 5:30 kami masuk ke kamar berniat untuk ganti baju dan ya akan segera masuk ke gedung karena kebetulan tempat kita ibadah itu sama dengan ya hotel yang tempat kita tinggal. Tiba-tiba 5:30 ketika masuk ke kamar saya merasa mual saudara. Ya dan perasaan itu datang tiba-tiba sekali karena nggak ada tanda capek atau apa, karena kalau istirahat itu sudah cukup lah. Ya kami dari pesawat langsung ke hotel istirahat tidur ya setengah hari, dan ya kalau untuk istirahat saya rasa saya cukup istirahat. Tapi tiba-tiba saya mual dan akhirnya tidak tertahankan saya masuk ke toilet, lalu saya benar-benar ya saudara mual itu tercurah semua isi perut saya dan tidak bisa tertahankan. Setelah itu saya merasa pusing sekali dan perut itu rasanya tidak enak sekali. Lalu saya mencoba berbaring karena saya tidak bisa berdiri. Saya berbaring di tempat tidur, tiba-tiba perut saya mules dan saya ingin ke toilet. Lalu saya pergi ke toilet saudara, ya saya pikir saya BAB biasa, ternyata itu seperti air keran yang dibuka. Jadi ya semuanya air dan benar-benar saya sudah tidak kuat. Selesai itu saya berdiri ke tempat tidur lagi untuk berbaring karena lemas sekali, pusing sekali kepala saya dan ya rasanya perut ini seperti orang mabok yang naik mobil mabok gitu, rasanya mau mati saudara. Saya baru berbaring habis dari toilet, tiba-tiba saya rasa mual lagi. Saya lari lagi ke kamar mandi, ke toilet, saya muntah lagi di sana ya benar-benar tersiksa sekali. Lalu saya balik ke kamar tidur lagi, saya berbaring, saya ke toilet lagi. Jadi total saudara 8 kali, 4 kali saya buang air semua, lalu 4 kali juga saya muntah. Dan di situ saya merasa sudah tidak kuat lagi. Ketika saya muntah yang terakhir, saya bilang ke suami saya, itu sudah jam 6 lebih karena acara sudah dimulai. Panitia juga sudah menelpon, Bu, apa kami harus panggil dokter ya atau ibu harus ke rumah sakit. Dan tadinya saya masih berkata enggak, saya masih bisa tahan. Tapi ketika yang terakhir itu sudah rasanya tidak ada lagi isi perut saya, tapi ini masih terus mual. Saya bilang ke suami saya, kayaknya memang harus panggil dokter. Lalu yang ada di benak saya, hari ini saya pasti akan dibawa ke rumah sakit, saya akan diinfus dan mungkin saya tidak jadi pelayanan dan besok saya pasti akan ditahan, pasti opnam 3 hari, saya gak jadi pulang ke Jakarta.
Karena badan saya sudah lemas sekali dan saya sudah bilang ke suami, saya nggak bisa khotbah, ya kamu tolong gantiin saya khotbah. Suami saya juga sudah bingung saudara. Lalu tiba-tiba ya saya berdoa dan suami saya bilang, kita berdoa sayang, bisa jadi juga ini serangan dari iblis supaya kita nggak jadi pelayanan. Lalu kami berdoa bersama saudara, kami patahkan, hancurkan serangan kuasa kegelapan. Ya kami berdoa terus saudara. Lalu yang tadinya saya benar-benar sudah tidak berdaya, ya saya tiba-tiba berkata kepada diri saya dan saya perkatakan, saya bilang, iblis aku ndak akan kalah. Kuasa sakit penyakit juga engkau tidak bisa menguasai tubuhku. Ya hari ini saya akan berdiri, saya akan bangkit, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan kekuatan yang dari Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Lalu saya suruh suami saya ambilin baju, saya akan pakai baju. Suami saya bilang kamu kuat, saya harus bisa. Saya paksain pakai baju saudara, lalu saya mulai berdiri dalam keadaan yang sangat lemah. Ya dan tiba-tiba saya merasa terus kuat. Dan akhirnya kami pergi ke ke ballroom itu di belakang hotel itu. Ya dan akhirnya saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan satu pengalaman yang sangat luar biasa saudara, karena yang tadinya saya benar-benar sudah tidak berdaya, rasanya benar-benar ya hari itu saya akan masuk rumah sakit karena sudah lemas dan saya sangat takut kehilangan cairan karena kalau orang tiba-tiba muntaber seperti itu 8 kali, ya itu pasti bisa kehilangan cairan dan bisa meninggal saudara. Tapi setiap kali saya minum air setengah botol, saya tumpah lagi, minum lagi, saya ke toilet lagi. Seperti itu terus. Saya cuma bisa berdoa dan saya bilang Tuhan tolong kasih saya kekuatan. Dan akhirnya sebelum saya khotbah saya makan pisang ya yang kecil-kecil itu 3 saudara. Dan ya setelah itu puji Tuhan kekuatan yang dari Tuhan mulai ada. Yang saya bisa menyampaikan firman Tuhan sampai dengan selesai. Ya satu hal yang mau saya saksikan hari ini bahwa ya apapun itu ya saya kalau mau dibilang keracunan makanan ya karena kami berempat itu saya dan suami dan ada 2 rekan kami yang ikut dari Jakarta. Kami makan sama semua yang kami makan. Buktinya mereka gak sakit perut, mereka juga tidak muntah-muntah, hanya saya sendiri. Ya apapun itu saya percaya iblis itu pasti gak senang ya untuk kita ini boleh melayani Tuhan. Ya boleh menyampaikan kabar baik dan ya jangan pernah menyerah, jangan kalah dengan kuasa kegelapan hari-hari ini. Ketika saya merasa saat itu iblis sudah mengintimidasi saya akan masuk rumah sakit, kamu gak bisa apa-apa. Ya bahkan kamu akan diopnam gak jadi pulang ke Jakarta. Tapi saya percaya, saya bilang Tuhan kuasamu lebih besar, aku percaya dengan kuasa darah Yesus. Segala kuasa-kuasa sakit, penyakit, serangan-serangan iblis bisa dipatahkan. Dan akhirnya malam itu ya semuanya boleh berjalan lancar, saya boleh berkhotbah sampai selesai. Semua karena anugerah Tuhan. Apa yang mau saya sampaikan hari ini saudara, jangan pernah menyerah apapun keadaanmu. Lawan iblis dengan iman yang teguh. Kata firman Tuhan, tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis. Maka dia akan lari daripadamu. Iya puji Tuhan kita semua pasti ya hari-hari ini apapun bentuk serangan yang datang kepada kita, biarlah kita berdiri teguh dan jangan mau digoyahkan saudara, tetap percaya Tuhan pegang kendali dalam segala hal. Iya kita sekarang masuk Mazmur 55, kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Mazmur 55 masih judulnya doa minta tolong terhadap musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi nyanyian pengajaran Daud, masih dari Daud. Daud berkata ayat yang kedua, berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku mengembara dan menangis karena cemas. Ya Bapak Ibu kita lihat di sini Daud ya kembali menulis dan mencatat ya menulis kitab Mazmur ini. Ini adalah sebuah seruan kepada Tuhan terhadap musuh-musuh yang datang menyerang dia. Musuh itu bisa apa aja saudara. Ya Daud berkata berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku, perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Mazmur ini kemungkinan besar ditulis selama masa pemberontakan Absalom dan pengkhianatan ya dari Ahitofel. Dan beberapa orang yang mengatakan ya bahwa
Ya, ini bersifat mesianis karena menggambarkan pengkhianatan juga Yudas terhadap Kristus. Jadi ya Daud ini menuliskan sesuatu tentang ya apa yang dia alami, saudara. Ya, ketika dia mengalami pemberontakan dari anaknya sendiri, ya Absalom. Dia berkata, berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas. Daud harus melakukan pelarian demi pelarian demi pelarian untuk dia boleh mengalami ya satu keluputan dari musuh-musuhnya termasuk anaknya sendiri. Tidak mudah, saudara. Kenapa? Karena Daud itu ketika dia juga dimusuhi Saul, dia nggak bisa membunuh Saul. Dia punya kesempatan untuk membunuh tapi dia nggak ingin membalaskan. Demikian juga dengan anaknya. Jadi apa yang Daud lakukan? Dia lari mengembara. Bayangkan dia bersembunyi dari satu tempat ke tempat yang lain, mengembara, menangis karena cemas. Saya yakin dan percaya kita telah menghadapi pergumulan tidak seperti apa yang Daud alami, saudara. Ya, dan kita bisa belajar hari ini bagaimana Daud boleh menang dalam setiap pergumulannya. Dia hanya datang pada Tuhan, berdoa, menangis, memohon, menyatakan semua yang ada di hatinya. Aku cemas, aku menangis. Ya, ayat 4. Karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Ya, mereka memusuhi Daud tanpa alasan, tapi Tuhan mengenal dan Tuhan tahu setiap keadaan kita. Ya, mereka memusuhi Daud tanpa satu hal yang pasti. Ya, namun Tuhan itu mengerti dan Tuhan melihat segala penderitaan orang-orang dan anak-anak Tuhan yang berkenan kepadanya. Ayat 5, hatiku gelisah karena maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Ada sebuah ketakutan yang luar biasa yang Daud alami karena gertakan, karena rasanya maut itu sudah mendekat dengan dia karena dia akan dibunuh, saudara. Kita tidak bisa membayangkan betapa takutnya Daud karena ya memang sewaktu-waktu dia bisa dibunuh, saudara. Bahkan ketika dia dikejar Saul, sewaktu-waktu dia bisa dibunuh, makanya dia bilang maut itu sudah mendatangi aku. Aku sangat ketakutan ya. Saudara, ketika engkau menghadapi sesuatu di dalam persoalan, mungkin engkau sedang mengalami ketakutan, kegentaran, perasaanmu ya rasanya ya tidak karu-karuan, kau gelisah. Datang pada Tuhan, itu yang Daud alami. Dia datang pada Tuhan, dia berseru pada Tuhan, dia memohon pada Tuhan agar Tuhan memberi dia kelepasan. Ya, jangan engkau memendam sendiri semua perasaan, semua ya pengalaman yang engkau alami dalam dirimu, tapi datang pada Tuhan. Katakan pada Tuhan, nyatakan pada Tuhan dalam doa semua perasaan kita, sebab Dia Allah yang mengerti kita. Kalau hari ini engkau sedang takut, datang pada Tuhan, bilang Tuhan aku takut. Jangan pernah curhat ke manusia. Nggak usah datang ke manusia curhat konseling sama manusia, datang pada Tuhan. Kasih tahu sejujurnya, Tuhan aku ini takut. Kalaupun engkau lagi dalam dosa, Tuhan aku ini berdosa, Tuhan aku mau bertobat. Datang pada Tuhan, saudara. Ya, ayat 7, pikirku sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Sela. Ya, Daud berkata kalau dia punya sayap seperti burung, bisa dia terbang mencari tempat yang aman. Masalahnya dia nggak punya sayap, saudara. Ya, dan dia harus menghadapi segala keadaan di depan dia. Dia harus menghadapi segala ketakutannya. Ya, bahkan dia bilang dia tidak ada tempat, ya tidak ada tempat. Kalau ada tempat ya untuk terbang, dia akan mencari tempat yang tenang. Bahkan dia bisa lari jauh-jauh, bahkan bisa bermalam di padang gurun, di tempat nggak ada orang satupun. Namun seringkali Tuhan mengizinkan, rasanya sudah tidak kuat lagi kita. Rasanya aku enggak bisa lagi Tuhan. Tapi percayalah saudara, Tuhan tahu apa yang kita alami, Tuhan mengerti apa yang kita rasakan. Bagian kita tetap cari Tuhan dalam segala hal, tetap berserah kepada Tuhan. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Ayat 10. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka ya Tuhan, sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan di dalam kota. Daud meminta pada Tuhan agar Tuhan mengacaukan musuh-musuhnya. Daud meminta pada Tuhan agar Tuhan itu melindungi dia, bahkan
Dia sudah melihat ada kemalangan dan ada bencana ya di dalam kota ya. Dia berkata ada kekerasan di sana. Ya, bayangkan ketakutan yang Daud alami saudara ketika dia harus menghadapi tekanan yang begitu berat dari orang-orang yang memusuhi dia, anaknya, bahkan semua orang yang ada di sekelilingnya. Tidak ada lagi rasa tenang. Mungkin hari ini engkau pun sedang mengalami masalah persoalan yang begitu berat dan engkau berkata rasanya enggak kuat lagi Tuhan. Aku menghadapi persoalan yang begitu berat ini. Jangan pernah menyerah saudara. Datang pada Tuhan, berserah pada Tuhan. Ya, dia tempat perlindungan kita, dia sandaran kita, dia tempat curahan hati kita. Datang kepada dia dan jangan pernah mau ya imanmu itu diombang-ambingkan. Daud berkata, siang malam mereka mengelilingi kota di atas tembok-tembok ya. Di atas tembok-temboknya dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya. Di tanah lapang tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Daud berkata bahwa di sekelilingnya dia cuma melihat kekerasan, penindasan, ya bahkan dia melihat siang dan malam mereka itu mengelilingi kota dan di atas tembok-temboknya. Artinya apa? Semua orang memantau dia. Bahkan ada kekerasan, penindasan yang dia lihat. Ya, Daud melihat ada begitu banyak hal yang ya terjadi tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasinya. Dan rasanya ya tidak ada lagi tempat pertolongan. Ya, Daud bilang penghancuran ada di tengah-tengahnya, di tanah lapangnya. Tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Ya, seringkali Tuhan izinkan orang benar itu mengalami sesuatu yang rasanya berat sekali. Namun tetaplah percaya saudara, waktu kita ini bersama-sama dengan Tuhan, ketika ini kita ini sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, maka Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita dan dia akan tetap ya menyertai kita. Dan Daud berkata bahkan dia menghadapi orang-orang yang penuh dengan penindasan, kekerasan dan tipu muslihat. Ya, seringkali kita akan lihat ini di sekeliling kita, tapi tetaplah percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan orang benar itu jatuh sampai tergeletak, karena tangan Tuhan yang kuat akan menopang kita. Kita akan lanjutkan besok saudara, karena ini panjang sekali. Dan biarlah kita semua ya tetap percaya bahwa seringkali Tuhan izinkan memang keadaan kita buruk, seringkali Tuhan izinkan rasanya gak ada pertolongan, supaya kita tetap datang dan berharap hanya kepada Tuhan saja. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya kami akan melihat pertolongan dari tangan Tuhan yang kuat. Kami percaya Engkau Tuhan yang melihat keadaan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami juga percaya Engkau Tuhan yang mengerti banget dengan apa yang kami alami. Engkau tahu perasaan kami. Engkau tahu ketakutan kami. Engkau tahu kekhawatiran kami. Namun hanya kepadamu Tuhan kami dapat bersandar, berserah, dan kami dapat mencurahkan segala isi hati kami. Mungkin ada anak-anakmu malam ini yang sedang ketakutan. Mereka yang sedang mengalami penindasan. Mereka yang sedang mengalami masalah apapun, masalah keluarga, keuangan, masalah sakit, penyakit. Biarlah kami hanya berseru kepada Tuhan. Kami tidak akan biarkan ketakutan, kami tidak akan biarkan satupun kuasa menggoyahkan iman kami. Kami mau tetap percaya kepada Tuhan bahwa Engkau pegang kendali atas keluarga kami, bahwa Engkau pegang kendali atas kesehatan kami, Engkau pegang kendali atas nyawa kami, Engkau pegang kendali atas keuangan kami. Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Satu hal yang kami minta Tuhan, beri kami kekuatan dalam kami menghadapi apapun pencobaan yang sedang Tuhan izinkan terjadi. Biar kami keluar seperti pemenang-pemenang dalam pemenang iman. Pulihkan setiap keluarga, rumah tangga, pulihkan setiap keadaan kami, perekonomian kami, setiap masalah anak-anakmu yang sedang mengalami masalah keuangan, hutang piutang. Mereka yang ingin terus Tuhan mengalami pemulihan dalam hutang piutang, dalam keuangan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin menjual aset Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Tuhan juga kami berdoa buat setiap mereka yang sedang terbaring sakit, letakkan tangan-Mu saudara dan percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya, ampuni dosa pelanggaran kami, biar kami belajar menerima setiap keputusan Tuhan dengan hati yang lapang. Berkati juga setiap mereka yang sedang ada dalam pergumulan, ingin keluar dari ikatan dosa, Tuhan beri kebebasan,
Tuhan tolong, Tuhan angkat, Tuhan topang agar kami boleh menikmati kebenaran Tuhan dan hidup dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Terus kami berdoa bagi Indonesia. Biarlah hujan pertobatan tercurah atas bangsa ini. Roh takut akan Tuhan ada atas pemerintahan kami. Presiden Pak Prabowo juga Gibran, Tuhan menyertai dengan roh takut akan Tuhan, agar mereka memutuskan setiap keputusan yang benar yang berasal dari Tuhan. Indonesia aman, damai. Tuhan sertai bangsa kami, jauhkan dari malapetaka, bencana. Biarlah hujan pertobatan tercurah atas bangsa kami, supaya bangsa Indonesia ini boleh menjadi bangsa yang bertakwa hanya kepada Tuhan. Berkati juga Bapak semua Tuhan jajaran pemerintahan dari pusat sampai ke daerah dengan roh takut akan Tuhan. Hujan pertobatan juga tercurah di semua bangsa-bangsa di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan terjadi. Ampuni setiap bangsa-bangsa Tuhan. Biarlah kami menyerahkan hidup kami sungguh-sungguh untuk hidup menghormati Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena itu kami percaya apapun persoalan masalah yang kami hadapi, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mari buka hati dan tanganmu saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang terbaik dari Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Ingat buat saudara yang ingin ke Israel, segera daftarkan di nomor yang ada di bawah ini. Jangan sampai salah ya. Dan ada beberapa seat lagi yang tersedia. Selama kita diberi waktu, mari kita mau bersiarah ke tanah perjanjian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Tidak ada tempat yang lain Tuhan untuk kami datang memohon pertolongan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Engkau hanya sejauh doa ketika kami datang berseru kepadamu. Kami tahu dan percaya di dalam nama-Mu Tuhan ada jawaban atas setiap persoalan di hidup kami. Kami percaya ya Tuhan. Percaya.